Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang layak dipuji, Allah yang kudus dan benar, kami bersyukur untuk pagi ini. Di hari Minggu ini kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan serta berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami Tuhan, agar mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25-26. Tertulis demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada perbedaan antara orang optimis dengan pesimis. Billy Graham memberikan sebuah contoh tentang perbedaan itu dengan mengisahkan tentang dua orang narapidana yang berada di dalam sel penjara. Napi yang pesimis hanya melihat ke jeruji besi dan meratapi keadaannya. Tapi napi yang optimis melihat ke bintang-bintang di langit dan menaruh harapan akan masa depan yang baik. Kita semua sebenarnya tidak punya alasan untuk menjadi pesimis dalam menjalani hidup ini, karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Mungkin kita merasa tertekan dengan berbagai masalah hidup, dan itu membuat kita pesimis. Mungkin ada persoalan dalam rumah tangga, atau dalam pekerjaan yang begitu berat yang membuat kita pesimis. Tapi dalam semuanya itu, apapun keadaannya, kita seharusnya optimis dalam Tuhan. Menjalani hidup dengan semangat, tidak fokus pada masalah yang membuat kita putus asa, tapi memandang pada hari esok yang dijanjikan Tuhan dalam rencana dan kuasa-Nya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kuasa. Ia berdaulat atas kematian dan atas kehidupan. Ia berkata dalam Yohanes 11 ayat 25-26, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Bukankah ini merupakan pernyataan firman Tuhan yang memberikan kita optimisme dan harapan? Di dalam Dia ada kebangkitan dan hidup. Jadi mengapa kita harus pesimis menjalani hidup di dunia ini? Kata optimis berasal dari bahasa Latin, yaitu optima. Makna dari kata optimis adalah sikap hidup penuh semangat dan harapan dalam menjalani setiap keadaan. Optimisme kita bukan didasarkan pada keadaan lahiriah kita atau keadaan dunia ini, tapi optimisme kita berlandaskan pada janji firman Tuhan. Karena Tuhan adalah kebangkitan dan hidup, maka kita sudah seharusnya menjalani hidup ini dengan optimis, yaitu dengan iman dan pengharapan, bukan dengan kekecewaan dan keputusasaan. Dalam ayat yang ke-26, Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan yang penting. Percayakah engkau akan hal ini? Dan pertanyaan ini berlaku buat kita juga. Apakah kita percaya akan hal ini? Keyakinan dan iman kita kepada Tuhan Yesus sebagai kebangkitan dan hidup merupakan kunci untuk menjalani hidup ini dengan optimis. Ketika kita mempercayainya sepenuh hati, kita melepaskan rasa takut akan kematian, dan kita dapat hidup dalam pengharapan akan kehidupan yang kekal bersamanya. Iman percaya kita kepada Tuhan Yesus memampukan kita menjalani hidup di bumi ini dengan penuh semangat dan sukacita. Menjalani hidup dengan optimis bukan berarti kita terhindar dari tantangan, kesulitan atau penderitaan. Namun ketika kita memiliki iman yang teguh dalam Kristus, kita dapat menghadapi segala sesuatu dengan hati yang penuh ketenangan, sukacita, dan pengharapan.
Keyakinan kita bahwa Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup, memberikan kekuatan bahwa Dia akan memimpin kita melewati segala situasi dalam hidup ini dalam kemenangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita saat ini sedang merasa pesimis dengan situasi hidup yang kita alami? Apakah kita sedang merasa putus asa menjalani keseharian kita? Adakah masalah-masalah yang membuat kita kecewa dan kehilangan semangat? Mari kembali bangkit, bersemangat, optimis di dalam Tuhan. Milikilah iman dan pengharapan di dalam Dia, yang adalah kebangkitan dan hidup. Kalau masalah kita yang utama saja dibereskan oleh Tuhan, apalagi masalah kita yang lain-lainnya dalam hidup ini, pasti akan ditolong dan diselesaikan oleh Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut ataupun cemas. Mari miliki sukacita, iman dan pengharapan dalam menjalani kehidupan ini. Karena Tuhan ada bersama kita. Dia berdaulat atas hidup ini. Dan Dia menolong serta memberikan kita kemenangan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas maut dan hidup. Engkau adalah kebangkitan, Engkau adalah kehidupan, dan kami percaya kuasa-Mu atas kehidupan menjamin hidup kami baik di bumi ini maupun dalam kekekalan. Dan itu membuat kami optimis, membuat kami punya pengharapan, semangat, sukacita, iman yang kuat dalam menjalani hidup ini. Karena Engkau Maha Kuasa, maka kami percaya kami mampu melewati segalanya. Dalam segala keadaan apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan selalu bekerja, menolong dan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur karena ada jaminan kepastian di dalam Engkau. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin kami ya Tuhan, agar apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semuanya memuliakan nama Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya kami alami kemenangan, dan Tuhan memimpin kami dalam rencana-Mu yang baik, indah dan sempurna. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.